Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di sini saya mau menjelaskan sedikit materi, yaitu materi menarik dari mata kuliah Birokrasi Pemerintahan, yaitu mengenai paradigma dan perkembangan birokrasi pemerintahan. Di sini, saya akan menjelaskan apa sih paradigma itu dan apa saja perkembangannya pada birokrasi pemerintahan. Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Azharadin Mahira dengan nomor mahasiswa 2010-6311-856. Di sini, saya adalah mahasiswi semester 3, kelas B, jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Singapura Bangsa Karawang Angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Birokrasi Pemerintahan. Ya, itu adalah perkenalan singkat dari saya. Sekarang, ayo, mari kita masuk ke materi kita. Di sini saya akan membahas pengertian paradigma dan perkembangan paradigma administrasi publik, yaitu ada OPA, ada NPM, dan juga ada NPS. Paradigma. Paradigma adalah cara pandang sekelompok orang atau pakar dalam melihat dan menganalisis fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Paradigma juga digunakan sebagai landasan filosofis dan ideologis dalam menelaah dan mengkritisi isu-isu sosial. Thomas Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai berikut. Selanjutnya adalah perkembangan paradigma administrasi publik. Perkembangan administrasi publik di mana administrasi negara telah mengalami pergeseran dengan mengikuti perubahan. Berikut perkembangannya. Bukan OPA itu OPA Korea. Jadi, apa yang dimaksud adalah di mana paradigma lama yaitu fokus pemerintahan pada publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah dan kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan persetujuan yang dirumuskan secara politis dan bersifat tunggal. Paradigma ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yang ke-28, yaitu Woodrow Wilson. Ia menyarankan agar administrasi publik dipisahkan dengan dunia politik. Karakteristik OPA menurut Den Hart. Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik dan administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara terbaik, yaitu on a single. Yang ketiga, administrasi publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan. Maka, mereka hanya bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Yang keempat, pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat publik atau elected officials dan dengan diskresi yang terbatas. Yang kelima, administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat publik atau pejabat politik, yaitu elected political leaders yang telah terpilih secara demokratis. Yang keenam, program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis, dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi. Yang ketujuh, nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Yang kedelapan, organisasi publik melaksanakan sistem tertutup, sehingga keterlibatan warga negara dibatasi. Dan yang terakhir, peranan administrator publik adalah melaksanakan prinsip-prinsip planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. OPA mendapatkan kritikan. Di antaranya adalah karena model administrasi yang bersifat top-down, yaitu aturan, perintah, keputusan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif harus dilakukan oleh lembaga eksekutif, tanpa memandang pada masyarakat atau pihak yang menjadi implementator kebijakan. Hubungan antara masyarakat dan negara, implementasi birokrasi sering ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan juga kompleksitas peraturan.
New Public Management atau NPM merupakan paradigma pendekatan manajemen modern di sektor publik. NPM ini pada awalnya muncul di Eropa pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an sebagai reaksi dari tidak memadainya model administrasi publik tradisional. NPM muncul karena adanya krisis ekonomi dan keuangan yang dialami negara akibat dari masyarakat yang tidak mampu untuk berdaya saing, pengaruh ide neoliberal, perkembangan dalam teknologi informasi, serta pertumbuhan dan peranan konsultan manajemen. Karakteristik NPM meliputi yang pertama, manajemen profesional di sektor publik, yaitu secara bertahap mereka mulai menerapkan mengelola organisasi secara profesional. Yang kedua, penekanan terhadap pengendalian output dan outcome. Yang ketiga, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Hal ini sudah dilakukan oleh Depke dan juga BPK, yaitu adanya unit-unit kerja tingkat eselon. Kemudian yang keempat, menciptakan persaingan di sektor publik, seperti adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi. Yang kelima, mengadopsi gaya manajemen dari sektor bisnis ke sektor publik, seperti adanya modernisasi kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan maupun Bea Cukai. Yang keenam, disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya. Dalam hal disiplin biaya, implementasi pada kedua instansi masih diragukan, karena masih ada aset-aset yang melebihi dari spesifikasi kebutuhan. Namun sayangnya, NPM ini hadir dengan konsep yang hadir bukan tanpa kritik. Terdapat sejumlah hal yang dianggap sebagai kelemahan dari NPM. Menurut berkembangnya, NPM mulai banyak kritik karena para elit birokrasi cenderung berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri, daripada untuk kepentingan umum, dan berkolaborasi untuk mencapainya. New Public Management merupakan konsep yang lahir dari negara maju seperti Inggris, sehingga ketika diterapkan pada negara berkembang, tentu saja akan menghadapi masalah. Negara berkembang menghadapi masalah karena sistem dan karakteristik ekonomi berbeda dengan negara-negara maju. OPA mendapatkan kritikan, di antaranya adalah karena model administrasi yang bersifat top-down, yaitu aturan, perintah, keputusan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif harus dilakukan oleh lembaga eksekutif, tanpa memandang pada masyarakat atau pihak yang menjadi implementator kebijakan. Hubungan antara masyarakat dan negara, implementasi birokrasi sering ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan juga kompleksitas peraturan. Selanjutnya, yang terakhir ada paradigma NPS. Paradigma New Public Service atau NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet Wiedenhout dan Robert Wiedenhout berjudul The New Public Service. Paradigma NPS dimaksudkan untuk mengatur konsep paradigma administrasi yang menjadi arus utama, yakni paradigma New Public Management, dan juga dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma Old Public Administration. Paradigma New Public Service atau NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet Wiedenhout dan Robert Wiedenhout berjudul The New Public Service. Paradigma NPS dimaksudkan untuk mengatur konsep paradigma administrasi yang menjadi arus utama, yakni paradigma New Public Management, dan juga dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma Old Public Administration. Prinsip-prinsip atau asumsi dasar dari NPS. Yang pertama, melayani warga negara, bukan pelanggan, melalui pajak yang mereka bayarkan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik. Kepentingan publik seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Yang ketiga, warga negaraan lebih berharga daripada kewirausahaan. Yang keempat, berpikir strategis dan bertindak demokratis. Pemerintah harus mampu bertindak cepat. Yang kelima, menyadari bahwa akuntabilitas tidaklah mudah. Pertanggungjawaban merupakan proses yang sulit dan terukur, sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat. Kemudian, melayani pada mengarahkan.
Fungsi utama ini adalah untuk melayani warga negara, bukan mengarahkan. Dan yang terakhir, menghargai manusia tidak hanya sekedar produktivitas. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai atau produktivitas. Kemudian cara pandang paradigma NPS ini menurut Den Haag diilhami oleh yang pertama teori politik demokrasi, terutama yang berkaitan dengan relasi warga negara dengan pemerintah. Kemudian pendekatan humanistik dalam teori organisasi dan manajemen. Namun, sayangnya dalam NPS juga terdapat kelemahan, yaitu NPS terlalu mensimplifikasikan peran pemerintah pada aspek pelayanan publik, dan juga prinsip-prinsip NPS masih terlalu abstrak dan perlu dikonkretkan lagi. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai paradigma dan perkembangan birokrasi pemerintahan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian, saya juga meminta maaf atas kesalahan kata atau penyampaian dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih semuanya. Jaga kesehatan ya, karena pandemi saat ini masih belum usai. Tetap taati protokol kesehatan dan makan makanan sehat. Terima kasih semuanya.